Hai, halo Libra, kita balik lagi di channel Indri WS. Kali ini aku mau bacain energinya kamu general reading untuk 3 bulan. Sebenarnya dimulai dari Mei, Juni, dan Juli gitu. Energinya masih berjalan, jadi meskipun di uploadnya bulan Juni, tapi ini masih berlaku. Untuk kamu Libra secara general energinya kolektif, Sun Moon Rising Venus kamu bisa cek di video bercat kamu yang lain kalau di sini rasanya kurang resonate buat kamu. Di sini aku ingetin karena general jadi bisa berlaku untuk apapun di dalam kehidupan kamu, di dalam keseharian kamu yang mungkin lagi kamu fokusin, entah itu relationship atau pekerjaan atau misalnya keluarga kamu, lingkungan kamu. Jadi bisa apa aja yang kamu lagi urusin sekarang, dan ini bisa jadi panduan buat kamu atau review lah gitu untuk kamu, apa sih yang harus kamu lakuin, apa yang sudah kamu lakuin di saat mungkin kamu ketemu tantangan lain yang rasanya kamu harus lanjutin gitu. Aku ngelihat di sini energinya Libra overall ya di 3 bulan ini, Mei, Juni, Juli 2020, aku ngerasanya ada something, memang mungkin impian kamu, cita-cita kamu, atau memang kamu terdorong oleh keinginan kamu yang besar sekali di kehidupan kamu apapun. Dan ini aku sih ngerasanya keinginan kamu sangat-sangat berlimpah ya, entah jadi berlebih atau enggak. Kamu berusaha mewujudkan apa yang kamu mau, apa yang kamu pikir itu pantas buat kamu di saat ini gitu. Meskipun memang aku ngerasanya sih butuh kedewasaannya kamu, butuh yang namanya wise-nya kamu. Cuma di sini aku ngerasanya ada negatifnya juga, dimana kamu agak nggak aware sebenarnya dengan lingkungannya, dan mungkin agak ada chemistry yang nggak cocok sama lingkungan kamu atau sama prosesnya kamu di sini untuk meraih apa yang kamu pengen saat ini gitu. Mungkin ada pekerjaan yang kamu pengen tapi kok rasanya bisa jadi ada mentoknya juga gitu. Ada yang kok ini nggak sesuai ya, kok gue salah jalan ya misalnya. Tapi keinginan kamu tuh gede banget. Ini yang akhirnya kayak bikin kamu kok mentok. Di saat mentok itu kamu bisa yang kesel, sekesel-keselnya, atau kamu kecewa gitu. Meskipun kamu tahu reasonable sebenarnya. Pas ketika kamu menghadapi tantangan dan kamu nggak bisa apa-apa di situ, sebenarnya kamu tahu beralasan banget gitu. Cuma tetap aja gemes gitu. Kenapa kamu nggak bisa dapetin di sini? Dan aku sih memang ngerasa di sini kelihatannya memang di saat kamu mengambil keputusan di sini 3 bulan ini rasanya belum keputusan yang tepat untuk kamu, karena memang ini terdorong sama semangatnya kamu, desire-nya kamu yang berlebihan. Kalau menurut aku di sini udah jatuhnya berlebihan sih gitu, karena apapun yang kamu putusin di sini justru dorongan yang bukan dari dalam diri kamu gitu. Jadi mungkin ada orang lain yang mempengaruhi kamu di sini untuk mengambil keputusan, atau memang ada tanggung jawab yang harus kamu selesaikan misalnya. Kalau dari diri kamu sendiri kamu bisa santai, bisa slow lah untuk mengambil keputusan, tapi ternyata kamu kayak dikejar target. Tapi target itu juga target bersama, bukan targetnya kamu doang gitu. Jadi aku sih ngelihatnya memang ada pengaruh kamu dalam mengambil keputusan itu dari faktor luar, eksternal. Tapi di sini aku ngelihatnya memang kayak kamu pengen buru-buru aja gitu. Jadi situasinya nih serba salah buat kamu, dan aku ngerasa sih ada salah mengambil keputusan di sini sama kamu gitu. Belum sesuai lah, belum tepat sama yang seharusnya kamu ambil nih gitu. Karena di sini aku ngelihatnya toleransinya kamu banyak gitu. Terus kamu dapat rasanya ya, menurut kamu dapat pencerahannya, kamu dapat jalannya gitu rasanya, dan kamu berusaha untuk menyesuaikan diri sama situasi, sama apapun. Jadi usaha kamu memang menurut kamu sudah pas gitu kan. Gue udah usaha gitu. Meskipun di sini kalau dilihat dari jalurnya tuh belum sesuai sebenarnya. Cuma ya udahlah, kamu sikat aja istilahnya, kayak ya udahlah yang penting gue usahain gitu. Salah atau benar gue nggak pikirin dulu gitu. Ini yang terjadi sama kamu cuma berusaha
menoleransi prosesnya terhadap situasi dan keadaan kamu sendiri gitu. Cuma aku masih ngelihat di sini banyak hal yang harus kamu komunikasin karena banyak sekeliling kamu nih yang di sekitar kamu tuh banyak yang nggak ngerti loh apa yang kamu mau gitu, apa yang kamu maksud di sini, banyak yang nggak ngerti juga gitu. Dan ini yang sebenarnya PR-nya kamu, mungkin cara komunikasinya kamu ya gitu, cara komunikasi atau cara kamu menjelaskan ke mereka, atau memang karena semangat banget kamunya jadi dinilai sama orang-orang di sekitar kamu tuh kamu agak berlebihan untuk situasi yang seperti sekarang ini gitu, situasi dengan situasinya, jadi compare sama situasinya tuh kayak nggak pas deh lo gitu kan. Ini mana bisa gitu, nggak bisa lah, lo harus lebih realistis lagi gitu. Jadi memang ada miss-nya di sini, chemistry-nya tuh rada nggak nyambung ya sama sekitar kamu. Ini yang agak sulit sih kalau aku bilang, memang di situ sudah energinya dan kamu nggak ngerti lagi gimana cara mengkomunikasikan apa yang kamu maksud di sini gitu kan. Jadi ada sedikit konflik yang akhirnya kamu ketemu, entah itu konflik sama orang atau sebenarnya kayak konflik batin kamu sendiri aja gitu. Ini yang kamu takutin dan terjadi gitu. Ini orang-orang pada bisa ngerti nggak ya apa yang maksud gue? Ternyata 1-2 orang gitu akhirnya against gitu, akhirnya berlawanan sama kamu, kontra sama kamu. Nah ini ada terjadinya juga. Jadi mungkin kamu di dalam 3 bulan ini sudah atau sedang atau akan mengalami konflik dengan seseorang gitu, apa atas proses yang kamu lakukan di sini. Di sini memang ada hal yang harus dirubah sebenarnya. Ada yang harus diselesaikan di sini sama kamu, tapi memang ini kamu belum ngerti ya, belum tahu harus gimana mengatasi situasinya saat ini, karena satu-satunya cara adalah kamu menerima. Jadi kayak toleransi kamu harus lebih besar dari satu perubahan ke perubahan lain. Jadi di prosesnya kamu ini memang proses yang kayak perubahannya itu cepat. Kemarin terjadi A, hari ini bisa terjadi B. Dan ini kamu kayak something yang terjebak aja terus di A gitu. Untuk berubah menjadi B itu kamu butuh proses yang ternyata lebih lama. Ini yang aku sih ngerasanya ini yang akhirnya bikin konflik gitu. Banyak hal yang harusnya udah bisa mulai, udah bisa jalan, ternyata nggak bisa gitu. Dan di sini memang ada yang harus kamu terima gitu, perubahan-perubahan yang terlalu cepat, yang kamu nggak nyangka, ini harus kamu terima dulu di sini supaya kamunya lebih kalem sih. Jadi konflik-konflik yang terjadi ini lebih eksternal kalau aku bilang, karena memang melibatkan nggak 1-2 orang, banyak juga gitu. Dan aku ngelihatnya di sini malah kamu harus lebih membuka diri sih. Menerima lah gitu, karena tadi kamu harus menyelesaikan masalah ini, perubahan-perubahan ini lebih dinamis lagi. Kamu harus lebih fleksibel di sini, buka hati kamu percaya sama orang, dan jangan mengisolasi diri sih sebenarnya, karena aku ngelihatnya justru kamu banyak menarik diri. Kamu lagi butuh untuk impian kamu, cita-cita kamu, tapi di sini energi kamu tuh justru menarik diri gitu. Oke, ya udah gue doang. Meskipun keluarnya kamu itu mencoba memahami, mencoba berdiplomasi, mencoba bernegosiasi, mencoba doang gitu. Ya udah, cuma setengahnya lagi ya tetap kamu ada menarik dirinya juga, menutup dirinya juga. Mungkin karena kamu lama-lama sih lelah. Kalau aku bilang di sini ada kelelahan juga di kamu, tapi kamu harus sadarin memang ada beberapa yang harus dirubah gitu. Di mungkin cara-cara kamu yang misalnya kecepatan nih, atau ketinggian lah kamu ngomongnya sama orang gitu. Jadi orang nggak ngerti, dan sekarang situasi kondisinya ide-ide kamu atau pemikirannya kamu tuh belum bisa diterapin sekarang gitu. Cuma menurut kamu bisa gitu. Nah ini yang harus dicari benang merahnya, yang harus kamu bisa pahamin dulu. Nantinya justru kalau kamu terusin seperti itu, kamu stres sendiri loh. Kamu gak dapet apa-apa, justru kayak temen atau keluarga tuh jadi yang
menjauh dari kamu gitu, karena memang nggak ngerti apa pikiran kamu di sini. Dan aku sih ngelihatnya lebih ke gini, effortnya kamu atau apa yang kamu upayakan di sini memang belum sesuai sepertinya sih gitu, belum sesuai dengan impian yang sebesar kamu bilang gitu. Jadi orang-orang mungkin memandangnya ke kamu adalah ini gimana sih impiannya segede gitu tapi usahanya kecil banget. Jadi memang harus dari kamunya sendiri yang percaya dirinya tuh harus dilebihin dulu gitu. Jadi kamu bisa meyakinkan orang-orang sekitar kamu kalau ini worth it gitu. Kalau ini di saat ini pun impian kamu itu, pemikiran kamu itu bisa diwujudkan. Sejauh kamu bisa menunjukkan usaha yang memang pas dengan impian kamu. Jadi bukan cuma hasratnya kamu doang, keinginan doang, tapi ya secara fisik, secara usahanya, pekerjaannya, atau upayanya kamu itu ya disesuaikan. Aku sih ngelihatnya permasalahannya sepertinya di situ ya gitu. Kenapa kamu agak konflik sama orang-orang? Jadi selain kamu harus lebih percaya diri, kamu juga harus kayak upaya kamu sesuai dong, seimbang dong gitu kan. Dan di sini sih aku ngelihatnya untuk urusan apapun yang lagi kamu fokusin dalam 3 bulan ini, aku ngelihatnya ya kamu pantas kok, kamu layak kok sebenarnya. Cuma memang ada hal-hal yang harus disesuaikan dulu. Untuk itu kamu lebih sering-sering untuk berdialog sama diri kamu sendiri, lebih memahami diri kamu. Oh, cara-cara gue seperti ini ya, gue harus melakukan planning mungkin yang lebih matang lagi, atau misalnya gue mengkomunikasikan lebih sederhana lagi jadi orang-orang bisa ngerti gitu. Coba kamu ambil me time-nya kamu supaya kamu bisa lebih memahami situasi yang terjadi saat ini. Dan aku rasa apapun yang pernah terjadi di belakang udah kamu ini aja, maksudnya lepasin aja, jadi nggak mengganggu keputusan kamu hari ini, usaha kamu hari ini. Nggak usah takut kalau kemarin itu kamu pernah gagal, ya udah gitu kan. Kamu jangan mengambil tindakan karena ketakutan kamu itu. Kamu realistis aja apa yang kamu hadapi sekarang hari ini, ya udah itu yang kamu pikirin. Kamu lebih baik memang tidak terganggu ya. Aku ngeliatnya sih masih terganggu keputusan kamu karena pengalaman kamu yang nggak enak gitu, atau memang kemarin itu kamu mengalami satu kejatuhan yang cukup parah buat kamu, terus sekarang mengambil keputusannya akhirnya yang bertekad bulat, semangat sekali atau terlalu bersemangat justru akhirnya mengganggu gitu. Jadi ada sebenarnya positif, tapi kalau berlebihan juga kan akhirnya mengganggu gitu. Jadi jatuhnya jadi negatif. Pesannya buat kamu di sini, ada yang terlihat terang namun sebenarnya membinasakan. Ada yang terlihat kelam namun sebenarnya membebaskan. Kesejatian diri bermula dari mengenal nirwana dan neraka dalam batin. Fix, kamu harus lebih sering berdialog sama diri kamu sendiri. Kamu better memang mengambil me time-nya kamu, manfaatin waktu sekarang untuk lebih kenal sama diri kamu supaya kamu nggak terburu-buru atau terobsesi akan sesuatu di sini dan bisa melihat dengan jelas mana jalan yang seharusnya gitu. Karena aku masih ngelihat jalan yang kamu ambil ini bukan yang seharusnya ya gitu. Harusnya ketika kamu lebih tenang, kamu lebih bisa melihat jalan yang baik gitu, yang tepat buat kamu. Di sini aku masih ngelihat tadi kenapa nggak seharusnya, karena ada upaya-upaya kamu yang sebenarnya nggak perlu gitu. Jadi akan lebih baik kamu tenang dulu, kamu pikirin apa yang kamu butuh saat ini, jadi kamu bisa lebih memilih mana yang tepat, nggak buang waktu gitu. Oke Libra, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching, see you next time, bye bye.